Perhatikan tabel penelitian antara dua variabel biaya promosi X dan variabel penjualan rumah atau Y. Tabelnya seperti yang ada di soal. Nilai koefisien korelasi sederhana dari tabel di atas adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman perlu mengetahui bagaimana rumus untuk mencari koefisien korelasi. Dan rumusnya itu seperti ini. Koefisien relasi atau R itu persamaannya R sama dengan N dikali sigma X dikali Y min sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, nilai X aslinya kan tabelnya cuma ini, nomor 1 sampai nomor 4, biaya promosi X, penjualan rumah Y. Nah, untuk yang X dikali Y, X kuadrat sama Y kuadrat ini untuk membantu teman-teman untuk menyelesaikan persamaan ini tadi. Oke, N itu adalah jumlah data. Jumlah datanya ada di sini yaitu 4, berarti N-nya 4. Sigma X dikali Y, ini. Sigma X dikali Y berarti yang ini, 82. Dikurangi sigma X, X-nya berarti yang ini, sigma X-nya. Dikali sigma Y-nya yang ini. Berarti 4 dikali 82 dikurangi 15 dikali 21. Per N-nya tadi 4, sigma X kuadrat berarti ini yang 59, dikurangi sigma X dikuadratkan. Sigma X tadi yaitu 15, berarti 15 dikuadratkan yaitu 225, dikali N-nya 4, sigma Y kuadrat berarti yang ini 115, dikurangi sigma Y dikuadratkan. Sigma Y-nya tadi 21, 21 dikuadratkan 441. Selanjutnya dihitung 4 dikali 82 dikurangi 15 dikali 21 itu sama dengan 328. 4 dikali 59 dikurangi 225. 4 dikali 59 itu 236 dikurangi 225. 4 dikali 115 itu 460 dikurangi 441. Atau 328 per akar 9 dikali 19 atau 328 per 3 akar 19. Nah, inilah jawabannya. Berarti opsi jawaban yang benar adalah yang E. Kita lanjut soal nomor 2. 20 orang pramuka sedang berada di perkemahan. 4 dari 10 orang pramuka putri merupakan penggalang ramu. Untuk suatu pekerjaan, 2 orang pramuka putri diutus keluar perkemahan. Selanjutnya, pramuka kelompok ketiga ditugaskan untuk pekerjaan lain. Apakah pendapatmu tentang peluang pramuka kelompok ketiga ini dilihat dari jenis kelaminnya? A. Kemungkinan besar pramuka ketiga tersebut adalah pramuka putra. B. Kemungkinan besar pramuka ketiga tersebut adalah pramuka putri. C. Kemungkinan pramuka putra dan putri sama besar. D. Tidak dapat ditentukan karena semua pramuka dapat ditugaskan. Atau yang E. Kemungkinan pramuka putri lebih besar. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, tadi kan 2 pramuka putri diutus keluar perkemahan. Akibatnya banyak orang pramuka, tadi kan total semuanya itu adalah 20. 20 dikurangi 2 itu sama dengan 18. Berarti 18 orang ini masih berada di perkemahan. Nah, banyak pramuka putri itu kan 10. Tadi yang disuruh keluar perkemahan itu 2. Berarti 10 dikurangi 2 adalah 8. 8 ini adalah pramuka putri. Banyak pramuka putra itu sama dengan 10. Ketika ditanyakan peluang pramuka ketiga dilihat dari jenis kelaminnya, itu berarti kita misalkan yang A itu adalah kejadian pramuka ketiga adalah pramuka putra. Sedangkan yang B kita misalkan sebagai kejadian pramuka ketiga adalah pramuka putri. Oke, kita cari peluangnya. Peluang munculnya A itu banyak pramuka putra dibagi banyak orang pramuka. Banyaknya pramuka putra tadi kan 10 orang. Ini yang putra ya, berarti ini PA, ini Pi. Jumlah total semuanya yang ada di perkemahan tinggal 18 orang. Berarti banyaknya pramuka putra itu 10 dibagi banyaknya orang pramuka 18. Berarti 10 per 18. Sedangkan peluang yang B, banyak pramuka putri itu tadi 8 per banyak orang pramuka itu 18. Berarti 8 per 18. Nah, karena 10 per 18 itu lebih besar dari 8 per 18, maka dapat disimpulkan kemungkinan besar pramuka ketiga tersebut adalah pramuka putra, karena dia nilainya lebih besar. Jadi jawaban yang benar adalah
Yang A, kemungkinan besar pramuka ketiga tersebut adalah pramuka putra. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Dua keluarga yang masing-masing terdiri dari 2 orang dan 3 orang ingin berfoto bersama. Banyak posisi foto yang berbeda dengan anggota keluarga yang sama selalu berdampingan adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama, anggaplah 2 keluarga tersebut masing-masing merupakan 2 kesatuan. Berarti ini ya, ini keluarga yang satu, ini keluarga yang kedua. Karena jumlah keluarganya tadi ada 2, maka nanti ada 2 posisi tempat duduk. Misalkan keluarga yang satu itu berada di kiri semua, sedangkan keluarga yang kedua itu berada di kanan semua, atau bertukar balik gitu ya. Keluarga yang ke satu itu di kanan semua, keluarga yang kedua di kiri semua. Berarti ada 2 posisi tempat duduk, di mana di sini dituliskan dengan 2 faktorial, yaitu 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, selanjutnya, untuk yang keluarga pertama tadi, dia kan masing-masing terdiri dari 2 orang. Berarti ada 2 tempat duduk juga, yaitu 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk yang keluarga kedua itu kan ada 3 orang. Berarti untuk mencari perbedaan tempat duduknya, yaitu 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Dengan demikian, banyak seluruh posisi foto 2 keluarga tersebut adalah dikalikan. Tadi yang pertama, yang posisi 2 keluarga yang menjadi satu itu, ada 2 posisi tempat duduk. Terus untuk yang keluarga pertama itu juga ada 2 posisi tempat duduk. Untuk keluarga yang ketiga ada 6 posisi tempat duduk. Akhirnya dikalikan 2 kali 2 kali 6 yaitu 24. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 4. Dalam suatu kelas, nilai rata-rata ulangan matematika 18 orang siswa putri itu adalah 72. Sedangkan nilai rata-rata siswa putra 69. Jika jumlah siswa di kelas tersebut 30, maka nilai rata-rata ulangan matematika di kelas tersebut adalah. Soal ini itu menguji kemampuan siswa dalam menentukan ukuran pemusatan yaitu min atau rata-rata. Dari soal diketahui bahwa banyaknya siswa putri, yaitu 18 anak, ini putrinya atau Pi, rata-rata nilai ulangan matematika siswa putri adalah 72. Rata-rata nilai ulangan matematika siswa putra itu 69, berarti kita cari dulu banyaknya siswa putra, di mana tadi satu kelas itu isinya 30, dikurangi siswa putrinya 18, maka siswa putranya yaitu 12. Ini untuk yang putra. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai rata-rata atau min itu sama dengan jumlah seluruh nilai dibagi jumlah anaknya. Nah, ini kita pakai rumus yang ini. Sekarang kita masukkan nilainya. Tadi siswa putrinya itu kan 18 dikali rata-ratanya 72 ditambah siswa putranya yaitu 12 dikali rata-ratanya 69 per 30 itu jumlah siswa satu kelas. Jadi hasil perhitungannya 2124 dibagi 30 ketemu 70,8. Inilah rata-rata nilai untuk satu kelas tersebut. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 5. Negasi dari pernyataan matematika tidak mengasyikkan atau membosankan adalah apakah yang A, matematika mengasyikkan atau tidak membosankan? Yang B, matematika mengasyikkan atau membosankan? C. Matematika tidak mengasihkan dan membosankan. D. Matematika tidak mengasihkan dan membosankan. Atau yang E. Matematika mengasihkan dan tidak membosankan. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita bagi menjadi 2 pernyataan, di mana pernyataan yang pertama atau P, matematika itu mengasihkan. Sedangkan pernyataan yang kedua, matematika membosankan. Nah, tadi soalnya matematika tidak mengasihkan atau membosankan. Berarti itu sama dengan negasi P atau Q. Karena P-nya tadi matematika mengasihkan, sedangkan di soal matematika tidak mengasihkan, berarti itu negasi P atau matematika membosankan, berarti Q. Untuk mencari negasi dari ini kan di soal tadi, ini kita cari negasinya. Negasi dari negasi P atau Q itu sama saja seperti negasi P dan negasi Q atau P dan negasi Q. P-nya tadi matematika mengasihkan dan negasi Q-nya matematika tidak membosankan. Jadi
Jadi jawabannya yaitu matematika mengasihkan dan tidak membosankan. Jawaban yang benar adalah yang E. Kita lanjutkan nomor 6. Pernyataan yang ekuivalen dengan jika A adalah anggota A, maka A bukan anggota B adalah, apakah yang A? Jika A bukan anggota A, maka A anggota B. Untuk yang B, jika A bukan anggota B, maka A anggota B. Untuk yang C, A anggota A dan A bukan anggota B. Untuk yang D, A bukan anggota A atau A bukan anggota B. Dan untuk yang E, A anggota A atau A bukan anggota B. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita misalkan yang A anggota A itu adalah P dan A bukan anggota B itu adalah Q. Nah, tadi di soal, jika A anggota A berarti P, maka A bukan B, berarti P maka Q. Itu ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P, atau ekuivalen dengan negasi P atau Q. Berarti jawabannya A bukan anggota A, karena kan negasi P ya, karena tadi P-nya itu adalah A anggota A, berarti negasi P-nya A bukan anggota A atau A bukan anggota B. Jawaban yang benar adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 7. Diketahui matriks A, min 5, min 2, 3, 1, dan B, 1, 1, min 1, min 3, inverse matriks A kali B adalah, nah kita cari dulu perkalian matriks antara A dan B, di mana matriks A dikali matriks B. Nah, cara menghitungnya berarti ini min 5 dikali 1 ditambah 3 dikali 1. Berarti ini min 5 plus 3. Selanjutnya yang bawah berarti ini ada min 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 1. Berarti ini hasilnya min 2 plus 1. Selanjutnya min 5 dikalikan min 1, 3 dikalikan min 3. Berarti di sini min 5 dikali min 1 itu 5 ditambah 3 dikali min 3 berarti min 9. 5 min 9. Selanjutnya yang bawah juga min 2 dikali min 1 itu 2 ditambah 1 dikali min 3 berarti min 3. Nah sekarang kita hitung hasilnya. Min 5 ditambah 3 itu min 2. 5 min 9 itu min 4. Min 2 ditambah 1 itu min 1. 2 min 3 itu adalah min 1. Nah, inilah hasil perkalian antara matriks A dikali matriks B. Nah, untuk mencari inverse A dikali B, berarti ini inverse dari A kali B sama dengan 1 per determinan AB dikali min 1 min 2, ini dibalik, min 1 sama min 2-nya dibalik, terus yang ini dikalikan min, jadinya min 1, 1, 4 min 2. Sama dengan 1 per min 2 dikali min 1, min 4 dikali min 1, dikali min 1, 1, 4 min 2, sama dengan 1 per 2 min 4. Ini harusnya plus ya tadi. Berarti 1 per 2 min 4 dikali min 1, 1, 4 min 2. Hasilnya berarti yang ini kan min 1 per 2 dikali ini. Min 1 per 2 dikali min 1 itu 1 per 2. Min 1 per 2 dikali 4 itu min 2. Min 1 per 2 dikali 1 itu min 1 per 2. Min 1 per 2 dikali 2 itu 1. Nah, jadi hasil inverse-nya itu adalah ini. Jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 8. Diberikan sistem persamaan linier atau SPL sebagai berikut. Yang ini ya, SPL-nya ada 3. SPL tersebut jika dituliskan dalam notasi matriks AX sama dengan B adalah, nah kita tuliskan dulu, di mana untuk yang pertama tadi, P plus Q min 2R plus 3S min 4 sama dengan 0. Koefisiennya kita pindah ruas ke kanan, berarti P plus Q min 2R plus 3S min 4 pindah ke ruas kanan jadi plus 4. Untuk yang kedua, SPL yang kedua, 3Q ditambah 3R sama dengan S min 2P plus 3. Nah ini sama seperti tadi, yang ada variabelnya kita pindah ke ruas kiri, yang koefisien kita pindah ke ruas kanan. Jadinya 2P
biar sama ya, tadi kan yang depan P. Kita tulis dulu, min 2P pindah ke kiri, jadinya 2P, plus 3Q-nya tadi sudah di kiri, tetap 3Q, ditambah 3R-nya sudah di kiri, tetap 3R. Nah, S-nya pindah ke ruas kiri, jadi min S. Koefisiennya tetap di kanannya sama dengan, berarti sama dengan 3. Untuk yang SPL ketiga, 4R plus S sama dengan 5 min 5P min 7Q. Sama seperti tadi, min 5P-nya kita tulis yang pertama, kita pindah ke ruas kiri, jadinya 5P. Min 7Q-nya kita pindah ke ruas kiri, jadi plus 7Q. Plus 4R tetap, plus S tetap, 5-nya juga tetap. Nah, sekarang kita tuliskan matriks SPL-nya. Untuk yang persamaan pertama, kita tuliskan koefisiennya ya. Ini kan koefisiennya 1, ini juga 1, ini min 2, ini 3. Berarti kita tulis di baris yang atas. Berarti kita tulis di baris yang paling atas, yaitu 1, 1, min 2, 3. Terus untuk yang kedua, itu koefisiennya ada 2, 3, 3, ini min 1. Kita tulis 2, 3, 3, min 1. Untuk yang ketiga, itu ada 5, 7, 4, ada 1. Berarti 5, 7, 4, 1. X-nya ini kan AX, A-nya itu nilainya ini, X-nya itu berarti ada variabelnya yaitu P, Q, R, S. Sama dengan nilainya yaitu 4, 3, 5. Nah, inilah matriks AX min B-nya untuk SPL tersebut. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 9. Nilai konstanta A agar persamaan diferensial x kuadrat plus 3xy dx ditambah ax kuadrat plus 4y dy sama dengan 0 eksak adalah, kita misalkan M-nya itu yang ini, M itu yang ini, x kuadrat plus 3xy. Dan N-nya itu yang ini adalah N-nya. Berarti kita udah misalkan ya. Nah, menurut definisi persamaan diferensial disebut eksak jika memenuhi ini do M per do Y sama dengan do N per do X. Ini berarti kita harus menurunkan M secara parsial. Do ini kan turunan parsial ya maksudnya. Terhadap Y dan menurunkan N secara parsial terhadap X. Maka diperoleh ini tadi M-nya itu diturunkan terhadap Y. X kuadrat diturunkan terhadap Y karena dia tidak memiliki variabel Y, ketika diturunkan hasilnya 0. 3xy diturunkan terhadap Y berarti koefisiennya 3x sama dengan berarti ini hasilnya dari do N per do X ya. N diturunkan terhadap X. AX kuadrat diturunkan terhadap X itu hasilnya 2AX. Untuk yang 4Y diturunkan terhadap X itu tidak memiliki nilai atau 0, berarti tinggal 2AX. Berarti bisa kita tuliskan 3X sama dengan 2AX, X-nya kita coret, berarti 3 sama dengan 2A, maka A sama dengan 3 per 2. Nah, berarti di sini ketemu nilai A-nya yaitu 3 per 2. Nah, nilai eksaknya berarti yaitu nilai A-nya ini 3 per 2. Jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut soal yang terakhir, nomor 10. Solusi umum persamaan diferensial 3x kuadrat plus 4xy dx ditambah 2x kuadrat plus 2y dy adalah 0. Berapakah solusi umumnya? Seperti itu ya. Nah, bentuk persamaan diferensial di atas itu merujuk pada persamaan diferensial eksak. Oleh karena itu, kita periksa dahulu apakah ini persamaan diferensial eksak atau bukan. Dari bentuk 3x kuadrat plus 4xy dx ditambah 2x kuadrat plus 2y dy sama dengan 0, kita misalkan untuk yang M, ini untuk M-nya, sedangkan yang ini itu sebagai N-nya. Berarti M-nya sama dengan 3x kuadrat ditambah 4xy dan N-nya yaitu 2x kuadrat plus 2y. Seperti soal sebelumnya tadi, untuk mengecek itu kita menggunakan turunan parsial di mana do M per do Y itu hasilnya. Yang 3x kuadrat ini diturunkan terhadap Y, hasilnya 0.
4XY diturunkan terhadap Y, yaitu hasilnya 4X. Dan selanjutnya untuk yang N, itu ada do N per do X, turunan N terhadap X. 2X kuadrat itu kalau diturunkan hasilnya 4X. 2Y diturunkan terhadap X itu hasilnya 0. Berarti do M per do Y sama dengan 4X. Dan do N per do X sama dengan 4X. Jadi nilainya, jadi 3X kuadrat plus 4XY, jadi persamaan tersebut itu adalah persamaan diferensial eksak. Nah, selanjutnya ambil fxy sama dengan C1 yang merupakan fungsi konstan. Berdasarkan bentuk 3X kuadrat ditambah 4XY dx ditambah 2X kuadrat plus 2Y dy diketahui, do f per do x-nya itu adalah 3X kuadrat plus 4XY, dan do f per do y-nya yaitu 2X kuadrat plus 2Y. Integrasikan persamaan yang pertama secara parsial terhadap X, maka diperoleh f sama dengan X pangkat 3 plus 2X kuadrat Y plus si XY. Turunkan f ini secara parsial terhadap Y, diperoleh do f per do Y sama dengan 2X kuadrat plus si aksen XY. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua tadi yang ini. Dan kita dapatkan si aksen XY itu sama dengan 2Y, maka si aksen XY itu sama dengan Y kuadrat plus C2. Jadi, F sama dengan X pangkat 3 plus 2X kuadrat Y ditambah Y kuadrat plus C2 sama dengan C1. Karena kan tadi fxy-nya itu sama dengan C1. Nah, selanjutnya X kuadrat plus 2X kuadrat Y plus Y kuadrat sama dengan C. Di mana C itu adalah C1 min C2. Jadi penyelesaiannya yaitu X pangkat 3 plus 2X kuadrat Y plus Y kuadrat sama dengan C. Jadi jawabannya benar adalah yang B. Nah, demikianlah tadi pembahasan soal-soal untuk persiapan tes P3K tahun 2021 ini, khususnya untuk kompetensi teknis guru matematika. Semoga soal-soal ini bisa membantu teman-teman untuk belajar. Semoga kita semua lulus ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.